Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisu an-niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita yang beberapa hari kemarin karena sesuatu dan lain hal, maka kajian rutin kita tidak bisa terlaksana. Insya Allah, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Allah memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk bisa melaksanakan kajian rutin kita yang telah kita agendakan setiap hari Jumat dan hari Selasa jam 13. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amalun soleh, sehingga menjadi tambahan bekal kita untuk kembali pulang ke kampung akhirat kelak. Sholawat ma'assalam, marilah selalu kita haturkan, kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti seluruh sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengikuti syariat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi umat beliau yang betul-betul mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, untuk kajian kita dalam kesempatan ini, kita akan membahas tentang bab al-qismah atau bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum qismah, membagi hak. Al-qismah itu dengan dikasroh qafnya, al-qismah itu diambil dari kata qasama syai'a qasman, yang artinya seseorang membagi sesuatu secara benar.
Adapun cara syara' tamyizu ba'dil ansibah min ba'din. Memisahkan sebagian dari beberapa bagian dari bagian yang lain dengan cara yang nanti akan dijelaskan. Ini namanya qismah itu. Jadi memisahkan sebagian dari beberapa bagian dari bagian yang lain dengan cara yang nanti akan dijelaskan. Jadi apa ya? Ya membagi sesuatu yang menjadi bagian seseorang, baik itu contohnya misalnya pembagian harta ghanimah misalnya. Bagaimana cara membagi harta ghanimah ini misalnya. Ini bukan hanya itu saja, pokoknya sesuatu yang harta yang memang bisa dibagi, yang menjadi hak dari beberapa orang, ya, 2 orang atau lebih, yang ini nanti harus dibagi. Jadi ini membahas tentang bagaimana cara membagi bagian-bagian itu. Cara syara' ini. Karena itu, maka yaqul mu'allif rahimahullah wa yastaqiru al-qasimu ila sab'atin. Wa yastaqiru dan membutuhkan siapa al-qasimu, orang yang membagi. Karena nanti ini kan ketika ada jatah harta yang harus dibagikan kepada beberapa orang, maka nanti ada petugas yang ada petugas yang bertugas untuk membagi bagian-bagian masing-masing. Nah, petugasnya ini yang bertugas untuk membagi ini disebut dengan al-qasim. Ini harus memenuhi beberapa syarat, membutuhkan beberapa syarat. Ya. Dan yang mengangkat al-qasim ini itu seorang qadhi, ya. Al-mansubu min jihatil qadhi. Jadi orang yang membagi al-qasim yang diangkat oleh qadhi, oleh hakim, harus memenuhi ila sab'atin, kepada 7 syarat. Fi ba'di an-nusakhi ila 7 syarat. Membutuhkan kepada 7 syarat. Supaya redaksi itu sab'in. Apa syarat-syarat itu? Yang pertama al-Islam. Al-Islam yaitu Islam. Pertama harus Islam. Jelas berarti kalau ada Islam maka dia tidak berhak untuk menjadi al-qasim. Tidak bisa diangkat sebagai al-qasim yang bertugas untuk membagi bagian tadi. Yang kedua wal bulughi baligh. Berarti anak kecil yang belum balik tidak bisa dijadikan al-qasim, tidak memenuhi syarat. Wal aqli, yang ketiga berakal. Berarti orang gila tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai al-qasim. Wal hurriyati, merdeka, dan orang merdeka. Berarti kalau budak tidak memenuhi syarat untuk menjadi al-qasim, untuk diangkat menjadi al-qasim. Wal dzukuriyati, dan yang kelima itu adalah laki-laki. Berarti perempuan tidak bisa
menjadi al-qasim, tidak memenuhi syarat untuk menjadi al-qasim. Wal adalati, yang keenam, adil. Harus adil. Nanti adil itu gimana? Nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini ya. Disebut adil itu gimana? Masalah bayinah nanti itu. Masalah bukti, saksi, nanti itu bicara tentang masalah adil. Yang ketujuh, wal hisabi, dan pandai berhitung. Wal hisab, jadi pandai berhitung. Jadi, karena nanti ini kan tugas untuk membagi bagian. Kalau tidak pintar ngitung, gimana? Makanya harus pintar hitung-hitungan. Pandai berhitung. Karena itu, barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat yang tidak bisa, barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia tidak bisa menjadi al-qasim. Tadi itu, jadi kalau tidak Islam berarti ya tidak bisa jadi al-qasim. Kalau tidak balik, anak kecil berarti tidak bisa. Kalau tidak berakal, gila tidak bisa. Kalau tidak merdeka tidak bisa, budak tidak bisa. Kalau tidak laki-laki, perempuan berarti juga tidak bisa. Kalau tidak adil tidak bisa. Nak pintar hitung ya tidak bisa. Jadi itu kalau memang al-qasimnya ini yang angkat adalah al-qadhi. Yang petugas yang membagi ini, kalau yang angkat itu al-qadhi, maka harus memenuhi 7 sifat itu, 7 syarat. Adapun kalau al-qasimnya ini tidak diangkat oleh al-qadhi, tidak diangkat oleh hakim, maka Kiai Musannif itu menjelaskan sebagai berikut. Yaqul fa in taradha, wa fi ba'd an-nusakh fa in taradaya. Fa in taradha asy-syarikan, jika orang yang bersekutu itu, dua orang yang bersekutu itu saling rela. Keduanya itu rela, taradaya, saling rela. Biman yaqsimu bainahuma, dengan orang yang akan membagi harta yang disekutukan antara mereka, maka lam yaftaqir ila dzalika, maka tidak membutuhkan kepada hal itu, tidak membutuhkan kepada syarat yang 7 tadi. Kalau keduanya ini sudah saling rela, sudah saling ridho, maka tidak butuh terhadap syarat-syarat itu tadi. Jadi siapa saja boleh dijadikan sebagai qasim, yang bertugas untuk membagi. Misalkan keduanya ini saling rela. Kemudian untuk ada beberapa bagian macam-macam qismah yang harus kita pahami juga ya. Ada beberapa macam qismah. Ada beberapa macam perkara yang dibagi itu. Ya. Jadi ada beberapa bagian, ada tiga macam ya, ada 3 macam qismah. Yang pertama yang disebut dengan al-qismah bil ajza. Al-qismah bil ajza. Artinya membagi dengan beberapa bagian. Ya.
atau juga disebut dengan qismatul mutasyabihat. Disebut juga dengan qisma al-mutasyabihat, membagi beberapa perkara yang serupa. Ya, membagi beberapa perkara yang serupa. Misalnya apa? Qismati al-misliyat min hububin wa ghairiha. Seperti membagi barang-barang yang ada serupaannya, barang-barang yang sama. Seperti misalnya biji-bijian, misalnya padi atau beras, misalnya jagung, itu kan itu disebut dengan al-misliyat, gitu ya, disebut dengan misliyat. Maka untuk membaginya gimana caranya untuk membagi kalau yang akan dibagi itu adalah berupa biji-bijian kayak gitu, misalnya masuk misliyat itu. Cara baginya gimana? Fa tujazza'u al-ansiba'u kailan fi makilin wa waznan fi mawzunin wa dar'an fi madruh. Jadi cara membaginya itu adalah dibagi-bagi bagian-bagiannya dengan takaran pada permasalahan barang yang ditakar. Jadi kalau memang barang itu adalah termasuk barang yang bisa ditakar, berarti cara baginya dengan cara menakar. Nah, misalnya beras, gitu ya. Beras itu kan ditakar. Kalau misalnya barang itu adalah barang yang bisa ditimbang, berarti cara baginya dengan timbangan. 1 kilo, 2 kilo, gitu berarti ya. Jadi timbangan syar'i itu gitu, mana barang-barang yang bisa ditimbang, bisa dikail, jadi ditakar, gitu ya. Atau kalau barang-barang itu memang perlu diukur, ya, termasuk barang yang bisa diukur, berarti yang cara baginya adalah dengan cara diukur, dengan ukuran 1 meter, 2 meter, kain itu kan meteran, 1 meter, 2 meter, 3 meter, seterusnya. Itu. Nah, ini termasuk qismatul misliyat. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian setelah ditentukan ini apakah cara baginya ini menggunakan metode kail, apa wazn, apa zara. Maka setelah itu dilakukan pengundian. Dilakukan pengundian di antara bagian-bagian tersebut. Ini jika ini ya, jika memang barang ini orang-orang yang berhak menerima bagian ini butuh keadilan, misalnya harus dibagi dengan seadil-adilnya, maka dibutuhkan proses ini. Kalau memang sudah bisa dibagi kedua, misalnya sudah rela untuk saling membagi, ya sudah, ini kita bagi separuh-separuh, satu sak misalnya. Ya sudah, selesai. Jadi kalau misalnya terjadi konflik ini, yang satu dan terima dengan seperti itu, maka ini dibutuhkan fasl tadi. Ya. Harus setelah itu yuqra'u bail ansiba yata'ayyana li kulli nasibin minha wahidun min asy-syurut. Setelah itu dilakukan pengundian
di antara bagian-bagian tersebut. Jadi diundi agar supaya masing-masing dari orang-orang yang bersekutu memiliki bagian-bagian tertentu. Ini diundi. Jadi, caranya gimana cara undinya itu? Cara undinya misalnya apa? Diambilkan 3 kertas yang ukurannya sama, 3 kertas undian. Kalau memang orangnya 3, diambilkan 3 kertas yang ukurannya sama, kemudian pada masing-masing kertas tersebut ditulis nama salah satu dari orang-orang yang bersekutu atau 3 kertas ya. Diambilkan 3 kertas ya yang ukurannya sama ya. Nah, pada masing kertas itu tertulis nama salah satu dari orang-orang yang bersekutu atau bagian ya dari bagian-bagian tersebut yang dibedakan dari bagian-bagian yang lainnya. Jadi misalnya namanya Zaid, namanya Ahmad, misalnya gitu. Atau kalau ukurannya misalnya ditulis 1/3, 2/3, itu nanti ketika sudah ditulis itu maka dilakukan qiraah gitu ya. Setelah itu maka waktu deraju tilkal buqa, setelah ditulis tadi itu waktu deraju tilkal buqa fi banadiq mutasawiyah min tinin mathalan ba'da tajfif. Nah, setelah itu kertas-kertas tadi itu, kertas terundian tadi itu dimasukkan ke dalam beberapa kendi yang berukuran sama. Misalnya terbuat dari tanah ya yang dikeringkan. Nah, kemudian setelah itu tu'u fi hijri man lam yahdud al-kitabata wal idraj. Kemudian kendi-kendi itu diletakkan di pangkuan orang yang tidak ikut dalam penulisan dan memasukkan tulisan itu ke dalam kendi. Artinya ditaruh di tempat orang lain lah. ثم يخرج من لم يحضرهما ثم يخرج من لم يحضرهما رفعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء إن كتبت أسماء الشركاء في الوقاع كزيد وبكر وخالد. Kemudian orang yang tidak mengikuti keduanya, tidak mengikuti kitab dan idraj tadi itu, tidak mengikuti menulis penulisan dan memasukkan tulisan tadi itu dalam kendi, ini mengeluarkan satu kertas undian itu dan diletakkan di juz pertama, bagian pertama dari bagian-bagian tersebut. Jika yang ditulis di kertas adalah nama-nama orang yang bersekutu seperti Zaid, Bakar, Khalid misalnya. Ini kertas tadi itu, kertas undian tadi itu dikeluarkan. Kemudian diletakkan di bagian-bagian tadi itu. Jika yang ditulis itu adalah ditulis di kertas, itu adalah nama dari orang-orang yang bersekutu tadi. Fayu'ta man kharaja ismuhu fi tilka ruh, maka orang yang namanya keluar itu berarti apa? Diberikan kepada orang yang namanya tercantum pada kertas yang dikeluarkan. Jadi bagian tersebut berarti diberikan kepada orang yang namanya tercantum pada kertas yang dikeluarkan tadi. Itu yang tadi ya. Kemudian semuanya khrijul qatan ukhra. Kemudian dikeluarkan lagi
mengeluarkan lagi kertas yang lain, kertas selanjutnya. Kemudian dan meletakkan pada bagian yang bersebelahan dengan bagian yang pertama. Setelah itu apa? Bagian tersebut diberikan kepada orang yang namanya tercantum di kertas yang kedua ini. Itu cara baginya begitu ya. Dan untuk yang terakhir berarti bagian yang terakhir berarti itu menjadi bagian orang yang ketiga jika memang yang itu adalah 3 orang. Jika itu ada 3 orang. Kalau ya 2 orang ya sudah itu berarti. Al yukhriju man lam yahdhur al-kitab wal idraj rub'atan ala ismi Zaid مثلا in kutibat fi liqa' jaza' al-ansibah. Atau orang yang tidak hadir saat penulisan dan memasukkan dalam kendi. Jadi orang yang tidak hadir dalam penulisan dan masukkan dalam itu mengeluarkan kertas dan meletakkan di namanya Zaid misalnya ya. Jika ditulis di kertas tersebut adalah bagian-bagian dari bagian itu. Jadi, atau apa ya? Bagiannya atau potongan-potongan ya, dari bagian-bagian dan itu ya. Ini memang bahasanya agak ini ya. Jadi apa namanya? Jika bisa begini atau apa namanya? Jika memang orang yang tidak hadir saat penulisan dan memasukkan dalam kendi ya, jadi orang lain yang maksudnya itu dengan cara mengeluarkan kertas ya, kertas undian dan meletakkan di namanya Zaid misalnya. Jika yang ditulis di kertas tersebut adalah bagian-bagian, misalnya separuh, setengah, sepertiga, sepertiga, begitu. Ini jadi ada kalanya itu kan yang ditulis adalah namanya, ada kalanya yang ditulis adalah bagian-bagiannya. Jadi kalau yang ditulis itu adalah bagian-bagiannya, ya berarti kertas itu diletakkan pada namanya. Kertas undian diletakkan pada namanya. Kemudian kertas kedua diletakkan pada namanya Khalid misalnya. Kertas kedua diletakkan pada namanya Khalid, kertas ketiga diletakkan pada namanya yang terakhir. Dan untuk bagian ketiga berarti sudah menjadi bagian oleh yang ketiga. Jadi kalau misalnya ini setengah ini diletakkan di Zaid, yang setengah yang 2/3 diletakkan pada namanya Khalid misalnya. Berarti yang bagian terakhir, yang ketiga berarti yang kedua tadi itu namanya Khalid, yang ketiga berarti ya kita bagiannya Bakar misalnya. Itu yang jika memang qismatul misliyat gitu ya. Bagian yang ada keserupaan. Jalannya tadi begitu. Kemudian yang kedua, nau'tsani al-qismatu bit-ta'dil lis-sihah. Jadi yang kedua adalah qismah bit-ta'dil lis-sihah, membagi dengan membandingkan di antara bagian-bagian. Yaitu membandingkan bagian-bagian tersebut dengan harga. Membandingkan bagian tersebut dengan harga. Misalnya apa? Panah yang bagian-bagiannya harganya tidak sama. Sebab subur atau dekat dengan air
sedangkan bagian tanah tersebut di antara keduanya adalah separuh-separuh. Misalnya apa namanya, sebidang tanah. Ya, sebidang tanah ini kan apa istilahnya? Ada orang misalnya punya bagian satu bidang tanah. Bidang tanah ini harus dibagi dua. Ya. Maka cara pembagiannya tidak bisa langsung ini bagian dibagi apa dibelah dua, yang satu bagian kamu, yang satu bagian ini. Tidak begitu cara baginya itu. Ya, disesuaikan dengan harga, ya, harga dari tanah itu. Karena sebuah bidang tanah itu harganya adalah tergantung seberapa subur tanahnya, seberapa dekat tanah itu dengan air. Misalnya. Jadi kan semakin dekat air maka semakin harganya lebih mahal. Atau misalnya kalau sekarang itu kalau tanah di kampung dengan tanah di kota, misalnya itu kan beda. Tanah di kampung dengan tanah di kota itu beda. Ini jadi disesuaikan dengan apa harganya. Jadi bagian-bagiannya itu disesuaikan dengan harga, membandingkan dengan harga. Jadi kalau misalnya sebidang tanah ini, misalnya apa? Kalau 2/3, ya, 2/3 ini tanahnya ini bagus, ya. Sementara yang 1/3 itu tanahnya biasa, tapi harganya ini sebanding. Jadi kalau 1/3 dengan 2/3 ini meskipun berbeda ukuran, tetapi harganya ini sama. Maka ya caranya begitu, caranya baginya seperti itu. Jadi misalnya 2/3 itu harganya adalah 100 juta, misalnya. Yang 1/3 itu juga 100 juta, ya berarti cara baginya begitu. Kalau misalnya setengah ini dibagi dua, ya, sementara yang setengah ini harganya 100 juta, sementara yang setengahnya lagi itu adalah harganya malah 200 juta, ini kan tidak adil. Jadi makanya harus disesuaikan dengan nilai dari harga tanah tersebut. Jadi kita dalamnya, ya. Maka tadi 1/3 dijadikan satu bagian dan 2/3 dijadikan satu bagian lagi. Dan untuk pembagian ini, dan bagian sebelumnya ini cukup oleh satu orang saja, satu orang pembagi, ya, satu kos. Jadi cukup satu orang saja yang bagi. Nah, yang ketiga itu namanya al-qismatu birrad. Al-qismatu birraddi. Membagi dengan cara mengembalikan. Gimana itu? Misalnya, ada gambarannya misalnya, salah satu bagian tanah yang disebutkan tersebut terdapat sumur atau pohon yang tidak mungkin dibagi. Maka orang yang telah mendapatkan bagian yang ada sumur atau pohonnya, ya, dengan undian harus memberikan bagian dari harga masing-masing dari sumur atau pohon pada contoh yang telah disebutkan. Sehingga seandainya harga masing-masing dari sumur dan pohon tersebut adalah 1.000 dan ia memiliki bagian separuh dari tanah, maka
orang yang mengambil tanah yang ditempati sumur atau pohon tersebut harus memberikan 500 pada orang yang bersekutu dengannya. Nah, jadi kalau misalnya ada kita kan dalam sebuah bidang tanah itu, sebidang tanah itu kadang ada sumur, ada pohon. Misalnya tadi, kalau tanah tadi itu dibagi sesuai dengan harga masing-masing tadi ya, harga tanahnya. Tapi di masing-masing tanah, bagian masing-masing itu kan ada yang satu ada pohonnya, yang satu nggak ada pohonnya, atau yang satu. Nah ini kan satu ada pohonnya, satu enggak, gitu ya. Maka pohon ini kan punya nilai, pohon itu kan punya nilai. Berarti apa? Jika pohon ini dinilai misalnya harganya 1.000, berarti ini yang punya bagian tanah yang ada pohonnya ini ngasihkan 500 pada temannya tadi yang tidak ada pohonnya. Teman yang bersekutu tadi ngasihkan 500, begitu maksudnya. Nah, dalam hal ini untuk bagian ini harus dilakukan oleh 2 orang qasim. Ya, harus dilakukan oleh 2 orang qasim, 2 orang pembagi. Sebagaimana yang akan disebutkan. Makanya yaqul mu'allif rahimahullah wa in kana fil qismati taqwimun lam yuqtasar fihi ala aqalla min isnan. Jika dalam proses pembagian terdapat takwim, terdapat pengkalkulasian, pemberian harga, lam yuqtasar fihi ala aqalla min isnan. Tidak cukup hanya dilakukan ya oleh kurang dari 2 orang. Ya, artinya harus 2 orang. Yang bagi itu harus dua orang. Jika memang apa? Tapi ini jika memang si tukang baginya ini itu adalah tidak mengerti tentang hitung-hitungan, ya, atau tidak mengerti tentang kalkulasi, ya, tidak mengerti tentang kalkulasi dan tidak tahu harga, ya, tidak tahu harga, ya, tidak punya pengetahuan tentang harga, juga tidak punya pengetahuan tentang apa mengkalkulasikan sebuah barang. Itu kalau memang nggak ngerti begitu, maka dibutuhkan 2 orang. Dibutuhkan 2 orang, apa namanya, qasim, pembagi. Tapi kalau si tukang bagi ini mengerti ya, tentang kalkulasi, itu paham tentang kalkulasi, paham tentang harga, punya pengetahuan tentang masalah harga tanah tadi itu ya, maka hal itu berarti ya sama dengan sama seperti putusan hukum yang didasarkan dengan pengetahuannya, dan menurut pendapat al-aslah ya boleh memutuskan hukum berdasarkan dengan pengetahuan yang jadi cukup satu saja berarti. Kalau memang apa namanya ini si tukang bagi ini sudah paham tentang kalkulasi, paham tentang harga, tentang macam-macam, punya pengetahuan tentang masalah itu ya cukup satu. Tapi kalau tidak paham berarti harus ada 2. Yang satu ini ngitung masalah apa takwimnya, satu misalnya ngitung masalah pengetahuan tentang jenis tanahnya seperti apa. Ya,
harganya, pengetahuan harga. Itu kalkulasi, cara menghitungnya. Dibutuhkan 2 orang seperti itu. Tapi kalau 1 orang cukup untuk menghitung itu semuanya, itu sudah punya pengetahuan dalam bidang itu semua. Seperti itu. Yaqul mu'allif rahimahullah wa idza da'a ahadus syarikain syarikahu ila qismatin ma la darara fihi lazimal akhara ijabatihi. Jadi wa idza da'a, dan jika mengajak siapa ahadus syarikain, salah seorang 2 orang yang bersekutu dalam bisnis, ya, dalam harta. Ya. Mengajak apa? Syarikahu, kepada teman sekutunya. Mengajak apa? Ila qismati ma la dharra fihi. Membagi sesuatu yang tidak ada bahaya, yang tidak berdampak negatif. Maka apa? Lazimal akhara ijabatihi. Maka bagi yang lainnya, temannya itu wajib menuruti permintaan untuk membagi barang tersebut. Ya. Amma alladhi fi qismatihi dararun kahammamin la yumkinu ja'lu hammamain idza talaba ahad asy-syuraka qismatahu amtana al-akhar fa yujabu talibu qismati. Adapun jika barang yang ada itu, adapun barang tersebut itu ada dampak negatifnya jika dibagi itu dalam pembagiannya itu ada menimbulkan dampak negatif, seperti hammam, seperti kamar mandi. Kamar mandi itu kan tidak mungkin apa? Kamar mandi itu tidak mungkin untuk dipisah jadi 2. Maka ini kan jika memang temannya ini, 2 orang yang bersekutu ini meminta sesuatu agar bagiannya ini dijadikan 2, sementara itu ada unsur negatifnya, maka permintaannya ini ya tidak wajib untuk dipenuhi. Jadi permintaannya ini tidak wajib dipenuhi, buat pendapat yang ashah. Ini berkaitan dengan masalah pembagian barang atau sesuatu yang lain yang memang dibutuhkan adanya pembagian rata. Bisa itu ghanimah, bisa itu atau yang lain lah. Ya, sesuatu yang memang ada satu barang di mana barang itu dibagi rata. Ya. Jadi harus memenuhi tata cara yang telah ditetapkan oleh syariat pembagi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Hadil wassalamu cukup sampai di sini. Kita tutup dengan tahlilan sholat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. بارك الله فيكم جميعا والعفو منكم. Saya ingatkan untuk perbanyak sholawat di hari Jumat ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.